Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Andita Prameswari dengan NPM 22411215 dari kelas manajemen 22DX. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar konsep riset bisnis. Apa itu riset bisnis? Riset bisnis adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang relevan dengan keputusan bisnis. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik dan memahami pasar, pesaing, serta tren industri. Adapun definisi riset bisnis adalah pengumpulan data sistematis. Riset bisnis adalah proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis untuk mendukung pengambilan keputusan terkait bisnis. Analisis masalah bisnis tujuannya adalah mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah yang dihadapi dalam bisnis, serta mencari solusi yang tepat. Kemudian, peningkatan kinerja bisnis. Hasil riset bisnis digunakan untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja daya saing di pasar. Lalu, apa sih tujuan dan manfaat riset bisnis? Ada tiga, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi peluang pasar dan tren konsumen yang sedang berkembang. Yang kedua, mengevaluasi keunggulan kompetitif dan posisi pasar perusahaan. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan strategis yang berbasis data dan bukti empiris. Adapun jenis-jenis riset bisnis dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah riset eksploratif. Riset ini memahami permasalahan baru atau menggali ide-ide baru. Biasanya dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, atau studi literatur. Yang kedua, ada namanya riset deskriptif. Riset ini untuk menggambarkan karakteristik pasar, perilaku konsumen, atau situasi persaingan secara rinci, menggunakan survei dan analisis data sekunder. Yang ketiga adalah riset kausal. Riset ini untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel, biasanya menggunakan eksperimen atau analisis statistik lanjutan. Slide berikutnya akan dibahas mengenai proses riset bisnis. Riset bisnis melibatkan serangkaian langkah sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau peluang, dilanjutkan dengan perencanaan penelitian, pengumpulan data, hingga analisis dan pelaporan hasil. Setiap tahapan dalam proses riset bisnis membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil riset dapat diandalkan dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis bagi perusahaan. Adapun pengumpulan data dalam riset bisnis, tahap pengumpulan data merupakan bagian penting dalam proses riset bisnis. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan dapat dipercaya untuk menjawab pertanyaan atau masalah penelitian. Metode pengumpulan data dapat meliputi wawancara, survei, observasi, dan analisis dokumen. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga peneliti harus memilih pendekatan yang paling sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam riset bisnis, sumber data dapat berasal dari sumber internal perusahaan, seperti catatan penjualan, laporan keuangan, dan umpan balik pelanggan, serta sumber eksternal seperti data pasar, tren industri, dan tren kompetitor. .
Adapun analisis data dalam riset bisnis dibagi menjadi tiga, yaitu analisis statistik. Analisis statistik adalah memahami dan menginterpretasikan data numerik seperti tren, korelasi, dan perhitungan statistik dasar untuk menarik wawasan yang berguna. Yang kedua adalah analisis tekstual. Analisis ini mengeksplorasi dan mengklasifikasikan data kualitatif, seperti umpan balik pelanggan, untuk mengidentifikasi tema dan pola yang signifikan. Yang ketiga adalah analisis data besar. Mengelola dan menganalisis volume yang besar, termasuk data terstruktur dan tidak terstruktur, untuk menemukan wawasan yang berharga. Bagaimana cara menginterpretasi dan pelaporan hasil riset bisnis? Nah, setelah mengumpulkan dan menganalisis data, tahap selanjutnya adalah menginterpretasikan hasil riset bisnis. Ini melibatkan menghubungkan temuan-temuan dengan tujuan riset dan mengeluarkan kesimpulan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Langkah terakhir adalah menyajikan hasil riset bisnis dalam bentuk laporan yang kompresif dan mudah dipahami. Laporan harus mencangkup gambaran umum, metodologi, temuan, analisis, dan rekomendasi yang jelas. Bagaimana cara penerapan hasil riset bisnis dalam pengambilan keputusan? Yang pertama ada analisis situasi. Nah, ini melibatkan memahami kondisi pasar, peluang, dan tantangan berdasarkan data riset. Yang kedua, perumusan strategi, yaitu menentukan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan bisnis. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan hasil riset dan analisis. Hasil riset bisnis menjadi acuan penting bagi perusahaan dalam mengambil keputusan strategis karena dengan memahami kondisi pasar, peluang, dan tantangan, perusahaan dapat merumuskan strategi yang tepat. Selanjutnya, keputusan yang diambil akan lebih terukur dan berdampak positif bagi pertumbuhan bisnis. Adapun kesimpulan dan saran dari materi hari ini adalah yang pertama, kesimpulan. Riset bisnis adalah proses penting untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan strategis. Hal ini membantu perusahaan memahami pasar, pesaing, dan peluang yang ada. Yang kedua, manfaat riset bisnis. Riset bisnis memberikan wawasan yang mendalam tentang preferensi pelanggan dan industri dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis. Informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan produk, strategi pemasaran, dan rencana operasional yang lebih efektif. Kemudian ada saran untuk masa depan. Perusahaan disarankan untuk secara rutin melakukan riset bisnis. Hal ini akan memperbarui metode pengumpulan data dan mengadaptasi analisis mereka sesuai dengan perubahan pasar. Hal ini akan membantu mereka tetap kompetitif dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan yang akan terus berkembang. Sekian presentasi saya. Terima kasih yang telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.